Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil PKMK kami yang berjudul donat kulit pisang atau yang kami singkat dengan dokupis. Adapun anggotanya, saya sendiri Cahayanik, saya Mary Novianti, saya Sarmita Sibuan, saya Elsina Fitri, dan saya Meda Andani. Latar belakang. Pisang merupakan salah satu jenis buah-buahan yang banyak digemari oleh masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Pisang banyak mengandung kaya akan vitamin dan serat, serta mampu mengobati sakit mah, menghaluskan kulit wajah, sumber energi, menyembuhkan luka bakar, dan memperlancar proses metabolisme. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa kulit pisang bisa diolah menjadi bahan pangan. Selama ini, masyarakat hanya memanfaatkan isi buah pisang, tetapi tidak dengan kulitnya. Kebanyakan masyarakat membuang kulit pisang begitu saja, tanpa mengetahui bahwa kulit pisang ini bisa diolah menjadi bahan pangan yang baik, dikonsumsi tubuh, dan meningkatkan pendapatan jika dijadikan sebuah usaha. Kulit pisang ini bermanfaat meningkatkan serotonin, baik untuk kesehatan mata sebagai antioksidan alami, mengurangi resiko terkena penyakit mata atau katarak, dan memurnikan air dan logam di dalam tubuh. Karena itulah kami berinovasi untuk mengolah kulit pisang untuk menjadi sebuah donat yang kami beri nama dengan dokupis atau donat kulit pisang. Dokupis ini kami beri beberapa topping yang menarik seperti mesis, coklat, keju, kacang, dan Oreo. Baiklah, adapun rumusan masalah tentang donat kulit pisang atau dokupis adalah 1. Bagaimana pemanfaatan kulit pisang agar bisa dijadikan bahan pangan? 2. Apa kelebihan dari donat kulit pisang? 3. Bagaimana strategi pemasaran donat kulit pisang? Adapun tujuannya adalah 1. Mengetahui bagaimana pemanfaatan dokupis atau donat kulit pisang. 2. Mengetahui kelebihan dokupis atau donat kulit pisang. 3. Mengetahui strategi pemasaran dokupis atau donat kulit pisang. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada peluang pasar. Untuk produk ini adalah semua kalangan, baik dari anak-anak, remaja maupun dewasa. Produk ini baik dikonsumsi karena terbuat dari bahan alami dengan topping yang menarik. Yang kedua, adanya strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama produk. Hasil harus memiliki beberapa ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan produk yang unik dan bermanfaat. Yang kedua, jenis bahan yang digunakan adalah bahan yang tahan lama. Yang ketiga, mempunyai fungsional sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada tempat turun langsung ke lapangan untuk mempromosikan produk dan menjalin kerjasama dengan beberapa kios penjual makanan di Rokan Hulu. Yang ketiga, ada promosi melalui brosur yang disebarkan di beberapa wilayah yang ramai, contohnya kampus, area perbelanjaan dan permukiman, serta melalui online lewat beberapa sosial media. Yang keempat, harga, memberikan harga yang cukup terjangkau bagi semua kalangan konsumen dengan harga Rp5.000. Yang ketiga, adanya potensi sumber daya. Kulit pisang adalah kulit buah dari buah pisang. Sebagai salah satu buah yang populer di dunia dengan konsumsi mencapai 145 juta per ton per tahun. Pisang menghasilkan sejumlah besar limbah. Salah satu limbah pisang adalah kulitnya. Umumnya, kulit pisang hanya dibuang dan dibiarkan sia-sia oleh masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan kulit pisang ini dapat mengurangi limbah kulit pisang dan dapat menambah perekonomian jika diolah dan membuat usaha. Yang keempat, kelayakan usaha.
Bahan baku yang digunakan untuk mengolah kulit pisang menjadi donat didapat dari penjual goreng pisang dengan membeli kulit pisang yang bersih. Kegiatan usaha ini akan membina dan mengembangkan mahasiswa dalam menciptakan produk dan usaha baru yang membantu perekonomian mahasiswa. Donat kulit pisang ini sangat tinggi akan manfaat dan baik dikonsumsi oleh semua kalangan. Metode pelaksanaan. Persiapan. Dalam sebuah pelaksanaan, sebuah usaha perlu dilakukan diskusi untuk menyepakati apapun yang perlu dipersiapkan untuk kelancaran sebuah usaha. Antar anggota juga perlu kesiapan yang matang. Oleh karena itu, langkah awal yang kami lakukan adalah merancang dan merencanakan apa yang akan dibuat untuk menentukan semua aspek yang diperlukan. Memulai dari survei tentang bahan dan harga, lokasi pemasaran produk, serta harga jual produk. Usaha ini sangat memerlukan ketekunan dan rancangan yang baik untuk pemasaran yang lebih luas. Pertama, lokasi usaha. Lokasi usaha untuk produk ini kami pusatkan di daerah yang ramai pengunjung seperti pusat perbelanjaan di Pasir Pengarayan, Pemda, serta area sekolah dan kampus. Observasi pasar. Survei peluang pemasaran sangat penting sebelum melakukan proses produksi pada usaha ini. Maka sebelum itu, kita lakukan terlebih dahulu riset pasar untuk mengetahui tingkat ketertarikan terhadap produk kami nantinya. Riset ini berfungsi untuk mengetahui keinginan yang diharapkan konsumen terhadap produk, baik mengenai bahan, alat, proses pembuatan, serta kejelasan terhadap produk yang dibuat. Riset yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah dalam pembuatan desain produk. Ketiga, perencanaan desain. Setelah melakukan riset, kita dapat menentukan desain sesuai dengan keinginan konsumen. Pada tahap ini sangat berpengaruh terhadap pemasaran dan prospek penjualan karena dengan desain yang bagus dan menarik akan meningkat ketertarikan konsumen terhadap produk. Keempat, uji pasar. Tahap uji pasar ini dapat dilakukan setelah beberapa sampel yang diproduksi telah selesai. Salah satu tujuan uji pasar ini yaitu untuk mengetahui respon konsumen terhadap produk. Respon yang diharapkan adalah umpan baik dan dari konsumen yang berupa masukan dan kritik terhadap produk yang meliputi desain, kualitas bahan, kualitas produk yang dihasilkan, dan juga masalah harga jual pada konsumen. Analisis usaha dan kesimpulan. Dari semua tahapan pelaksanaan yang telah dilakukan, dapat dilanjutkan dengan tahapan evaluasi yang semua hal meliputi metode pelaksanaan. Yang didapat, ada beberapa hal yang terjadi dan kendala yang nantinya akan timbul pada saat produksi berjalan. Dengan diketahui potensi masalah yang akan terjadi, dapat dirumuskan tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk meminimalisir masalah supaya tidak terjadi. Masalah yang terjadi dapat dianalisa dengan beberapa metode yang ada. Dari metode tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada karena begitu banyak pesaing mempunyai produk lebih menarik dan lebih unik. Alat pembuatan donat kulit pisang: 1 wajan, 2 kompor, 3 baskom, 4 spatula, 5 penyaring minyak, 6 nampan, 7 pisau, 8 blender, 9 mixer, 10 sendok makan. Nama pembuatan donat kulit pisang: 1 tepung terigu, 2 kulit pisang, 3 baking powder, 4 garam, 5 gula halus, 6 margarin, 7 susu, 8 telur, 9 keju, 10 meses, 11 coklat, 12 oreo,
dan minyak goreng. Masuk pada proses dan cara pembuatan donat kulit pisang ini, yang pertama kita siapkan semua alat dan bahannya seperti yang telah disebutkan oleh Sarmita tadi. Kemudian kulit pisang kita bersihkan dengan air yang mengalir. Selanjutnya kita rebus dengan menggunakan air secukupnya, dan kulit pisang ini direbus hingga lunak. Selanjutnya kulit pisang yang telah direbus tadi di blender menggunakan air. Air pada kulit pisang ini nanti akan diambil untuk menjadi ekstrak untuk tambahan dari donat kulit pisang ini. Selanjutnya bahan, kita masukkan semua bahan-bahan seperti tepung terigu, kuning telur, ragi, baking powder, garam halus, dan gula halus. Selanjutnya adon adonan menggunakan mixer selama 30 menit. Setelah adonan di mixer selama 30 menit, kita diamkan adonan tersebut agar terjadi proses fermentasi pada adonan tersebut. Selanjutnya setelah 30 menit kita bentuk donat tersebut menggunakan cetakan atau bisa juga dibentuk secara manual. Selanjutnya adonan yang sudah dibentuk kita diamkan lagi selama 25 menit agar kadar angin atau air yang ada pada adonan tersebut berkurang. Setelah 25 menit kita goreng adonan yang telah dibentuk tadi menggunakan api sedang. Goreng adonan sampai kuning kecoklatan. Setelah semuanya digoreng, kita diamkan beberapa menit dan kemudian kita beri topping dengan menggunakan palmia atau margarin. Kemudian kita beri topping di atasnya seperti misalnya toppingnya meses, keju, coklat, Oreo, dan kacang-kacangan. Pada proposal PKMK untuk produk kami ini, kami memerlukan biaya untuk belanja alat dan bahan itu sebanyak 5.620.000. Untuk sewa dan jasa kami memerlukan sebanyak 150.000. Untuk perjalanan kami memerlukan uang sebanyak 250.000, dan untuk biaya lain-lain kami memerlukan uang sebanyak 300.000. Jadi untuk total semuanya yaitu 6.320.000. Untuk produk kami ini kami jual dengan harga 5.000 per piecesnya. Produk kami ini masih sangat jarang untuk ditemukan di beberapa daerah karena produk ini belum familiar untuk beberapa daerah di Indonesia. Jadi kami berharap produk kami ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian menghasilkan untung untuk kedepannya.